Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswaku sekalian, hari ini pertemuan terakhir mata kuliah PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebagai pertemuan terakhir, tentu menjadi penting buat kita untuk melakukan semacam resume, semacam ringkasan begitu, untuk mengevaluasi apa saja yang sudah kita dapatkan dari mata kuliah ini. Apa saja yang kemudian nanti bisa dijadikan bekal untuk Anda ketika Anda bekerja di bidang pertanahan. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memuat dua substansi pokok, yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila bicara tentang nilai-nilai Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan bicara tentang nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks keindonesiaan. Kemudian bagaimana cara menerapkannya? Mari kita lihat mulai dari bagian yang pertama. Kita mulai dengan melihat situasi terkini, yaitu ketika kita hidup di masa pandemi, ketika semua orang mengingatkan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ketika orang semua mengingatkan tentang protokol kesehatan, maka tentunya sebagai orang yang sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila, Anda harus berusaha mengingatkan diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya mematuhi protokol Pancasila. Protokol Pancasila itu berisi 5 poin, yaitu poin pertama protokol ketuhanan, poin kedua protokol kemanusiaan, poin ketiga protokol kebangsaan, poin keempat protokol kerakyatan, dan poin kelima protokol keadilan. Sekarang kita mulai dengan protokol pertama, nilai-nilai Pancasila, yaitu protokol ketuhanan. Protokol ketuhanan dirumuskan berdasarkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks protokol ketuhanan, maka ada dua hal yang harus Anda lakukan, yaitu pertama, beribadah kepada Tuhan sesuai dengan agama Anda masing-masing, dan yang kedua, berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Itulah protokol ketuhanan yang harus Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ketika bekerja di bidang pertanahan. Kedua, protokol kemanusiaan. Protokol kemanusiaan juga hanya berisi 2 poin, yaitu poin pertama, Anda harus menghormati hak asasi manusia orang lain dan menghormati hak asasi manusia diri Anda sendiri. Kemudian poin kedua, Anda harus turut serta menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan turut serta menegakkan hak asasi manusia. Itu protokol kemanusiaan. Kemudian protokol kebangsaan. Protokol kebangsaan ini ada 3 poin. Protokol pertama adalah Anda harus ikhlas bahwa Anda lahir di Indonesia dengan segala keanekaragamannya, baik suku, agama, ras, adat istiadat. Orang sering bilang sara ya, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Jadi pertama Anda harus ikhlas. Ikhlas menerima dengan lapang dada bahwa Anda hadir di Indonesia, Anda lahir di Indonesia, Anda hidup dalam suatu wilayah kebangsaan yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan adat istiadat. Jadi pertama ikhlas. Yang kedua syukur. Yang kedua Anda bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa bahwa Anda dilahirkan di wilayah Indonesia dengan segala keanekaragamannya yang tentu ketika Tuhan menciptakan itu dengan maksud baik, yaitu Anda bisa bekerja sama dengan apapun suku, agama, ras, dan adat istiadatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar. Anda sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berikhtiar agar terwujud keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan harmoni sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang disebut dengan protokol kebangsaan. Kemudian yang keempat, protokol kerakyatan. Protokol kerakyatan hanya ada 2. Ya. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka Anda harus punya semangat populisme. Populisme itu adalah paham yang mengutamakan kepentingan rakyat. Maka poin berikutnya adalah Anda harus bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh di bidang pertanahan agar bisa memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada lingkungan tempat Anda bekerja. Ya, itu poin kedua dari protokol kerakyatan.
Kemudian yang kelima adalah protokol keadilan. Anda harus bersikap adil. Adil itu identik dengan proporsional, ya, proporsi. Segala sesuatu sesuai dengan ukurannya, ya. Anda harus bersikap proporsional ketika menghadapi segala sesuatu. Rumusnya sederhana. Pertama, Anda harus objektif, ya. Sesuaikan segala sesuatu berdasarkan datanya. Perhatikan datanya. Kemudian yang kedua, Anda harus cerdas. Cerdas dalam menganalisis data, ya. Kemudian yang ketiga, Anda harus jujur. Jujur dalam menganalisis data. Mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang positif, mana yang negatif. Kemudian terakhir, Anda harus informatif. Anda mampu memberikan penjelasan kepada orang lain tentang nilai-nilai yang sedang Anda kerjakan, tentang kebenaran yang sedang Anda kerjakan, tentang kegiatan yang sedang Anda kerjakan. Sehingga kemudian orang menjadi mengerti bahwa Anda telah bersikap adil, ya. Itu tentang protokol keadilan. Jadi pada intinya, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai orang yang sudah belajar tentang Pancasila, maka Anda punya protokol Pancasila yang berisi protokol ketuhanan, protokol kemanusiaan, protokol kebangsaan, protokol kerakyatan, dan protokol keadilan. Dan itu harus Anda laksanakan dengan sebaik-baiknya ketika Anda bekerja di bidang pertanahan. Kemudian yang berikutnya tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu sebetulnya materinya sederhana saja, yaitu Anda diminta untuk mengerti tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, Anda punya hak, ya, tetapi Anda juga punya kewajiban. Maka sesuaikan hal itu dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau secara makro, Anda bisa lihat konstitusi, apa kewajiban warga negara dan apa hak warga negara. Nah, kemudian sesudah itu, Anda juga diminta untuk punya semangat bela negara. Karena kita bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita punya kewajiban untuk melakukan bela negara. Bela negara itu bisa di segala bidang, termasuk di bidang pertanahan. Ketika Anda bekerja dengan sungguh-sungguh membantu masyarakat, maka sesungguhnya Anda sedang membela negara dengan menegakkan kebenaran dan kejujuran di bidang pertanahan. Kemudian yang berikut, Anda diminta untuk mengerti dan menerapkan hal-hal yang terkait dengan demokrasi. Ya, demokrasi itu, kalau demokrasi ala barat, one man one vote, ya, tidak peduli siapa, yang penting satu orang satu suara. Tetapi karena kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita tidak murni one man one vote, ya. Meskipun one man one vote dalam rangka pemilihan tokoh, tetapi dalam pengambilan keputusan tentu kita menghargai orang-orang yang berpengetahuan. Prinsipnya adalah serahkan segala sesuatu kepada ahlinya, kemudian perhatikan pendapatnya, kemudian diskusikan pendapatnya, lalu ambil keputusan terbaik, ya. Itu demokrasi versi Pancasila. Kemudian yang berikut, Anda harus mengerti juga tentang konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah kesatuan geopolitik Indonesia, bahwa kita punya cara pandang tersendiri dalam konteks kebangsaan. Bahwa lautan kita yang luas itu bukan memisahkan pulau-pulau Indonesia, tetapi justru mempersatukan Indonesia. Lautan yang luas itu adalah penghubung antar pulau, sekaligus kemudian penghubung antar suku, ras, agama, dan adat istiadat. Jadi ada relasi, ada hubungan antara geopolitik, geografi, dan sosial budaya. Kemudian Anda juga harus mengerti tentang konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu berbeda dengan pertahanan nasional. Pertahanan nasional itu hanya sebagian dari ketahanan nasional. Pertahanan nasional itu konteksnya adalah peperangan. Sedangkan ketahanan nasional konteksnya adalah Ipolexos Buthankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk pertahanan dan keamanan. Maka dalam konteks ketahanan nasional, kita harus mendukung sikap kebangsaan, di mana ketika bangsa Indonesia berusaha untuk selentur mungkin, sefleksibel mungkin, seulet mungkin. Orang bilang resilience, ulet dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mudah menyerah. Ya, itu konsep dari ketahanan nasional. Kemudian yang terakhir, Anda harus paham, Anda harus mengerti dan mendukung Polsranas, politik strategi nasional. Anda harus mengerti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai politik, harus mempunyai kebijakan yang terkait dengan kewenangan, ya, kewenangan bangsa Indonesia. Itu bisa masuk dalam berbagai kebijakan, ya, termasuk kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Maka kemudian dukung setiap kebijakan yang
pada intinya memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Apa itu kepentingan bangsa dan negara Indonesia? Ada 4 ya, seperti tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat darah Indonesia, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia. Jadi itulah resume kita hari ini. Nasihat saya, tetaplah bekerja dengan baik, belajarlah sungguh-sungguh. Saya sering bilang, jangan pernah mengabaikan satupun mata kuliah. Semua mata kuliah harus Anda pelajari dengan sungguh-sungguh. Saya sering menggunakan istilah sapu bersih, ya, sapu bersih semua mata kuliah, pelajari teorinya, pelajari prakteknya, kemudian sesudah itu niatkan bahwa ilmu yang Anda dapat itu ingin Anda baktikan kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau Anda punya niat yang sungguh-sungguh, kemudian Anda berdoa dengan sungguh-sungguh dan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka tentu Tuhan akan meridhoi, dan itulah titik keberhasilan Anda. Ya, saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.